Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianawati dari jurusan Teknik Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi akar. Ciri-ciri dari akar yaitu tumbuh di bawah permukaan. Yang kedua yaitu tumbuh menuju pusat bumi atau menuju air. Yang ketiga berwarna kekuningan. Yang keempat yaitu memiliki bentuk yang runcing. Selanjutnya yaitu fungsi akar. Fungsi akar ini sebagai tempat melekatnya tumbuhan, lalu menyerap mineral tanah. Yang ketiga yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Yang keempat sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan bakau. Yang selanjutnya yaitu struktur dan organ pada akar. Yang pertama yaitu morfologi akar. Akar ini berkembang dari meristem apikal, yang mana meristem ini dilindungi oleh kalipatra atau nama lainnya itu tudung akar. Selanjutnya yaitu terdiri dari sel-sel parenkim yang berfungsi sebagai pelindung pada proses pembelahan. Meristem apikal akan menghasilkan zona pembelahan sel, zona pemanjangan sel atau elongasi dan diferensiasi sel. Nah, di samping ini merupakan organ-organ yang terdapat pada akar. Yang pertama yaitu epidermis, lalu endodermis, lalu bulu akar. Ketiga yaitu korteks, keempat itu endodermis, kelima itu periskel, keenam itu silem, ketujuh itu phloem, ke-8 itu ikatan pembuluh, lalu ke-9 meristem apikal, lalu yang terakhir yaitu tudung akar. Nah, ini fungsi-fungsi bagian pada akar. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan memperkokoh akar. Lalu bulu akar memiliki fungsi untuk mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air dari dalam tanah dan mencari zat hara di dalam tanah. Lalu korteks ini memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan sama seperti epidermis. Lalu endodermis ini berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan atau air yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Lalu periskel memiliki fungsi untuk menghasilkan akar lateral. Lalu silem ini memiliki fungsi untuk mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu phloem ini juga berfungsi mengangkut zat organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu ikatan pembuluh ini berfungsi untuk memperkokoh air, zat hara, dan hasil fotosintesis. Lalu meristem apikal digunakan untuk memperpanjang ujung akar. Lalu tudung akar ini memiliki fungsi untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Nah, ini adalah anatomi akar. Pada anatomi akar ini terbentuk epidermis, yang mana epidermis ini terdiri dari satu lapis sel, dinding sel tipis, mudah ditembus, dan ada rambut akar. Lalu korteks pada anatomi akar ini terdiri dari berlapis-lapis sel, banyak ruang antar sel untuk menjadi tempat pertukaran gas. Lalu terdiri dari parenkim, kolenkim, sklerenkim. Ada juga beberapa lapis sel korteks memiliki suberin yang ada di bawah epidermis. Epidermis pada anatomi akar ini terdiri dari satu lapis sel, memiliki ruang yang rapat, dinding sel lalu mengalami penebalan pada gabus atau pita Kaspari yang tidak dapat ditembus air, sehingga air yang masuk melalui bagian yang tidak mengalami penebalan. Lalu stele atau silinder pusat. Pada stele ini terdapat periskel yang berada di luar lapisan luar stele, lalu berkas vaskuler dan empulur. Empulur ini merupakan jaringan parenkim yang terdapat di antara berkas vaskuler dan spat vaskuler pada stele. Nah, ini merupakan gambar akar dikotil dan monokotil. Perbedaan pada akar monokotil dan dikotil ini terletak pada inti selnya. Lalu yang kedua yaitu struktur dan
Fungsi batang. Sifat-sifat batang. Batang memiliki bentuk yang silinder, lalu terdiri dari batang internodus, yang mana batang internodus ini dibatasi oleh buku-buku batang yang terdapat pada tangkai daun. Lalu yang ketiga yaitu tumbuh tegak ke atas atau fitotropisme. Lalu pada fungsi batang dan gambar bagian-bagian pada batang. Fungsi batang ini sebagai tempat pengangkutan, lalu memperluas tajuk tumbuhan. Yang ketiga yaitu tempat tumbuh organ generatif dan tempat efisiensi penyerbukan. Lalu organ-organ yang terdapat pada batang yaitu ada inti kayu, lalu getah kayu, lalu lapisan kambium, lalu phloem dan gabus, lalu kulit luar. Batang ini terdapat beberapa jenis seperti batang berkayu. Batang berkayu ini memiliki struktur yang keras dan memiliki kambium. Contohnya seperti batang pohon mangga, kelapa, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu batang rumput. Batang rumput merupakan batang yang tidak berkayu dan berruas-ruas berongga. Contohnya seperti batang padi, jagung, dan rumputan. Yang ketiga yaitu batang herba atau batang basah. Batang basah atau batang herba ini merupakan batang yang mudah dipotong dan memiliki tekstur yang tidak keras, dan teksturnya juga berair seperti batang pohon pisang, bayam, kangkung, dan lain-lainnya. Anatomi pada batang ini. Epidermis yang terdapat pada batang ini terdiri dari satu lapis sel. Sel tersebut rapat. Dinding luar terdapat kutikula untuk melindungi batang dari kekurangan air. Tumbuhan kayu yang sudah tua terdapat kambium gabus untuk menggantikan fungsi jaringan primer. Lalu pada epidermis ini terdapat kambium gabus yang digunakan untuk melakukan pertukaran gas melalui lentisel. Yang kedua yaitu korteks. Korteks ini terdiri dari beberapa sel parenkim, sklerenkim, dan kolenkim. Korteks pada bagian batang ini mengandung amilum. Lalu yang ketiga yaitu stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat ini terdapat di lapisan terluar yaitu periskel, atau lapisan dari stele yang terluar ini yaitu periskel. Di dalamnya terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Lalu struktur batang pada batang dikotil dan monokotil. Pada batang dikotil, jaringan epidermis ini terletak di luar batang, sama dengan jaringan monokotil. Lalu korteks terletak di antara epidermis dan endodermis. Pada struktur batang monokotil tidak terdapat korteks, melainkan adanya meristem dasar yang terletak di seluruh jaringan yang berada di bagian dalam epidermis. Setelah itu, stele terletak di antara lapisan setelah endodermis. Lalu phloem terletak pada bagian periskel dan bagian luar kambium. Lalu pada batang dikotil ini xilem terletak pada bagian dalam kambium, dan kambium terletak antara xilem dan phloem. Lalu pada struktur batang monokotil ini, berkas pembuluh tersebar pada meristem dasar, yang mana meristem tersebut dilindungi oleh berkas pengangkut. Yang ketiga yaitu struktur dan fungsi daun. Sifat-sifat daun ini hanya terdapat pada bagian batang. Bentuknya tipis dan melebar, lalu umurnya terbatas. Jadi setelah mengalami kekeringan, daun tersebut akan gugur meninggalkan bekas pada batangnya dengan warna menguning atau seperti kecoklatan. Fungsi daun ini menjadi tempat fotosintesis, lalu transpirasi dan gutasi menyerap CO2 dari udara, dan respirasi. Selain itu juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Struktur dan fungsi jaringan pada daun ini secara morfologi, daun lengkap terdiri atas tangkai daun, pelepah, helaian daun. Secara anatomi, epidermis pada daun ini terletak bagian luar yang menutup permukaan dan di bawah, dan berfungsi untuk melindungi jaringan daun yang ada di bawahnya.
Lalu mesofil. Mesofil ini terdiri dari jaringan palisade dan spons, yang mana kedua jaringan tersebut sebagai tempat fotosintesis. Lalu kolenkim. Kolenkim memiliki fungsi untuk menguatkan daun dari angin atau faktor lain. Yang ketiga yaitu jaringan spons. Yang keempat jaringan spons. Nah, daun dikotil. Pada daun dikotil, jaringan epidermis berfungsi menjaga daun, lalu melindungi bagian dalam dari sel kekeringan. Lalu kutikula, terdapat kutikula untuk mencegah penguapan air. Terdapat stomata, berfungsi sebagai jalannya udara atau sel penjaga yang mengatur dan membuka menutupnya stomata. Lalu adanya rambut dan kelenjar. Ini berfungsi untuk pengeluaran dan urat daun sebagai alat transportasi zat. Lalu pada daun monokotil, jaringan epidermis dan kutikula terdapat di lapisan permukaan atas dan bawah. Lalu stomata terletak berderet di antara urat daun, dan mesofilnya juga terletak pada cekungan di antara urat daun. Urat daun ini terletak pada helaian daun. Yang keempat yaitu struktur dan fungsi jaringan pada bunga. Sifat-sifat bunga ini merupakan suatu modifikasi dari batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Sifat-sifat pada bunga ini memiliki sifat yang menarik, biasanya beraroma harum dan terdapat madu, dan bunga ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Nah, ini morfologi dari bunga. Yang pertama yaitu bagian steril bunga ini terdiri dari tangkai bunga, lalu dasar bunga, dan dasar pelindung, lalu daun tangkai dan perhiasan bunga ini meliputi kelopak dan mahkota. Sedangkan bagian fertil ini meliputi benang sari dan putik. Lalu reseptakel dan periantum. Perhiasan bunga ini meliputi kelopak dan mahkota dan stamen atau benang sari, gamet jantan, pesitilum atau putik terdiri dari bakal buah dan tangkai putik dan kepala putik. Yang kelima yaitu struktur dan fungsi buah dan biji. Buah dan biji ini merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Ovarium tersebut menempel pada batang putik, yang mana di dalam bakal buah tersebut terdapat satu atau lebih dari bakal biji yang disebut dengan ovule. Selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, dan dari bakal biji akan berkembang menjadi biji. Struktur dan fungsi buah. Berdasarkan perkembangannya, buah itu dibagi menjadi 3, yaitu buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk ganda. Yang mana buah tunggal ini dibentuk oleh satu bakal buah seperti buah mangga. Sedangkan buah agregat ini buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga seperti buah pusirsa, buah arbei, buah serikaya, dan lainnya. Lalu pada buah majemuk atau buah ganda. Buah ganda atau buah majemuk ini dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga seperti buah nanas, buah keluwi, buah nangka, dan lain-lainnya. Berdasarkan kandungannya, buah dibagi menjadi buah yaitu buah lunak dan buah kering. Buah lunak ini seperti apel, jeruk, yang mana buah lunak ini membentuk bangunan berdaging. Bagian bunga akan membentuk bangunan yang berdaging di sekeliling biji. Sedangkan buah kering seperti kacang-kacangan yang teksturnya lebih ke arah yang keras untuk melindungi bijinya. Berdasarkan asalnya, buah itu dibagi menjadi 2, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati ini terbentuk dari bakal buah. Seluruh jaringannya berasal dari bakal buah, contohnya bunga mangga, alpukat, semangka, pepaya, dan lain-lainnya. Sedangkan buah semu ini terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga, contohnya apel, nangka, mangga, jambu, arbei, dan lain-lainnya, jambu mendu.
Buah terdiri dari lapisan luar atau kulit, lalu lapisan tengah dan lapisan dalam. Pada buah kelapa, lapisan luar atau kulitnya tipis dan mengkilat, sedangkan tengahnya sabut dan dalamnya itu berupa tempurung. Sedangkan pada buah mangga, lapisan kulitnya terluarnya kulit tipis, lalu bagian tengahnya manis yaitu daging buahnya, dan lapisan dalamnya itu tipis keras. Sedangkan pada tumbuhan buah rambutan, manggis, dan buku, tangkai biji tumbuhan menyelubuhi biji menjadi jaringan yang tebal dan berdaging dan memiliki rasa yang manis. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi biji. Dalam struktur dan fungsi biji terdapat memiliki perkembangbiakan yang secara generatif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kulit biji atau spermadermis pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan tertutup, biji tertutup, memiliki 2 lapisan, yaitu kulit luar atau disebut dengan testa dan kulit dalam atau tegmen atau kulit ari seperti selaput. Sedangkan pada Gymnospermae dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang tebal dan berdaging, lapisan tengah, dan lapisan tipis. Ini merupakan anatomi dari biji. Struktur dan fungsi biji. Yang pertama yaitu tali pusat atau funiculus. Bagian yang tali pusat ini memiliki fungsi yang menghubungkan dengan papan biji atau plasenta. Lalu jika biji sudah masak, tali pusat ini akan lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut dengan biji halus. Yang ketiga yaitu inti biji atau nukleus. Semua bagian biji yang terdapat dalam kulit, lalu terdiri dari lembaka atau embrio calon tumbuhan atau individu baru sebagai putih lembaka endosperm yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang kelima yaitu jaringan tumbuhan. Pada jaringan tumbuhan ini terdapat beberapa jaringan, yaitu jaringan meristem, jaringan dewasa. Jaringan meristem berdasarkan asalnya dibagi menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Pada promeristem ini sudah ada sejak tumbuhan masih embrional. Sedangkan meristem primer ini berasal dari sel-sel embrional yang merupakan lanjutan dari embriopoda pada bagian ujung batang dan akar. Meristem sekunder, meristem ini berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya, tetapi masih menjadi embrional kembali. Sedangkan berdasarkan letaknya, meristem apikal berada di ujung akar, yaitu di atasnya tudung akar atau kalipatra. Nah, di bawah ini gambar ini merupakan organ-organ yang ada pada jaringan meristem. Ada proklambium, meristem dasar, protoderm, meristem apikal, dan kalipatra atau biasanya disebut dengan tudung akar. Yang kedua yaitu meristem apikal, meristem lateral. Dalam meristem lateral ini terdapat di kambium dan kambium gabus. Sedangkan meristem interkalar terdapat di jaringan dewasa. Ini merupakan gambar dari jaringan meristem lateral dan meristem interkalar. Yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini terbentuk dari jaringan yang bersifat non-meristematik, yaitu tidak dapat tumbuh dan tidak dapat berkembang. Dalam jaringan dewasa ini terbagi menjadi beberapa jaringan, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang paling luar, dan biasanya jaringan epidermis ini terletak pada akar, batang, dan daun. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari sel-sel yang hidup, bentuknya persegi panjang, selnya rapat dan tidak ada ruang di antara sel, tidak punya klorofil, mampu membentuk derivat. Yang kedua yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini disebut juga jaringan dasar karena jaringan parenkim ini sebagian besar menyusun pada akar, batang, daun, dan buah. Ciri-cirinya sel-selnya hidup, berukuran besar dan tipis, memiliki banyak vakuola, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu bersifat meristem,
dan memiliki ruang antar sel. Parenkim yang memiliki klorofil disebut klorenkim. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong ini umumnya terdiri dari sel-sel yang berdinding tebal yang mengandung lignin. Pada jaringan ini terdapat kolenkim dan sklerenkim. Pada jaringan kolenkim terdapat pada organ tumbuhan yang masih aktif tumbuh dan berkembang, tersusun dari sel-sel kolenkim, terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Jaringan terdapat pada akar, sedangkan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati, dinding sel tebal dan kuat karena banyaknya lignin. Yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Pada jaringan pengangkut ini terdapat dua, yaitu floem dan xilem. Floem memiliki fungsi sebagai jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Lalu jaringan floem ini merupakan penyusun pembuluh yang tipis, parenkim floem dan serat floem dan sel pengiring. Getah sel substansi protein yang mengisi sel-sel yang kehilangan nukleus pada sel-sel tabung tipis, skleroid atau disebut dengan sel batu. Sel batu ini memiliki ukuran yang lebih pendek pada serabut atau serat. Ini merupakan bentuk organ dari xilem dan beserta keterangannya. Yang kedua yaitu xilem. Xilem merupakan jaringan pengangkut luar yang memiliki fungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan ini tersusun dari sel pengangkut air yaitu trakeid dan trakea, parenkim xilem, serabut, dan komponen pembuluh. Trakeidnya itu sel tunggal panjang, ujung runcing air lewat melalui lubang-lubang yang terdapat pada dinding sel. Trakea, sel tersusun memanjang, ujung satu berlekatan dengan sel lainnya. Yang terakhir yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus ini berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya dari kekeringan dan gangguan mekanik, dan juga jaringan gabus ini disebut juga dengan jaringan pembatas antar jaringan dalam tumbuhan yang tersusun dari eksodermis, endodermis, dan peridermis. Fungsi eksodermis pada jaringan gabus ini sebagai pelindung setelah epidermis rusak dan bergabus mengandung suberin. Sedangkan endodermis ini lapisan sel dalam akar yang dinding selnya bergabus. Sedangkan peridermis ini kulit gabus, yang mana dalam peridermis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu velum, velogen, dan veloderm. Nah, sekian penjelasan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.